Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pecinta burung perkutut lokal dimanapun kita semua berada. Pembahasan video kali ini adalah kenapa tujuan utama memelihara burung perkutut lokal alam. Kalau pendapat kami pribadi dibagi 3 item. Yang pertama itu untuk kelangenan, dipelihara untuk kelangenan. Yang kedua untuk anggungan. Yang ketiga untuk lelakon atau pelaku spiritual. Jadi orang menyukai burung perkutut lokal alam itu mempunyai spesifikasi atau punyai tujuan masing-masing. Ada yang untuk kelangenan, ada yang untuk anggungan, ada yang untuk lelakon spiritual. Jadi tergantung kita maunya yang untuk kelangenan atau untuk anggungan atau untuk lelakon. Kami akan bedah satu persatu atau kita akan bahas satu persatu. Yang pertama masalah kelangenan. Ya, tujuan memelihara perkutut burung lokal alam untuk kelangenan. Yang pertama itu biasanya orang condong mencari yang namanya burung perkutut lokal alam yang berkaturanggan. Contohnya katuranggan A sampai Z lah, banyak sekali katuranggan. Orang ibaratnya ini cenderung mengarah ke kolektor atau koleksi. Jadi dia tidak diperjualbelikan, kemungkinan besar itu tidak diperjualbelikan, cuma dia sebatas untuk dia kesenangan dia, untuk hobinya dia, atau untuk koleksinya dia. Jadi cukup mungkin ditaruh di teras, taruh di ruang tamu, taruh di balkon atas. Itu biasanya tipe-tipe orang yang suka mengoleksi dari segi katuranggan. Katuranggan biasanya berhubungan dengan tuah. Dengan tuah itu kan ada tuah kerezekian, tuah penjagaan, kewibawaan, tuah kerezekian, macam-macam. Jadi kalau kita hobinya untuk kriteria pertama berarti ya khusus untuk cuma untuk kelangenan, tidak untuk yang lain-lain. Untuk tujuan kedua adalah anggungan. Tujuan kedua anggungan itu biasanya diperuntukkan buat orang yang suka mengikuti lomba, kontes, atau pameran-pameran yang lain. Itu biasanya yang diutamakan dari segi suara. Dari segi suara, segi postur diutamakan. Kadang orang-orang yang suka anggungan ini kurang begitu menghiraukan yang namanya katuranggan, tuah, dan yang lain-lain. Yang penting suaranya bagus, karena diperuntukkan untuk perlombaan, kontes, dan yang lain-lain. Itu yang hobinya untuk anggungan. Yang berikutnya ada juga yang koleksi untuk suara, itu khusus yang ibaratnya penikmat suara merdu atau suara-suara yang nyaman, yang santai. Itu biasanya ada juga yang koleksi untuk suara jenis-jenis tertentu. Itu tipe yang suka anggungan. Biasanya orang-orang yang suka tipe anggungan ini biasanya beliau-beliaunya atau rekan-rekan kolektornya itu mempunyai waktu banyak. Jadi beliau ingin menyempatkan waktu bersantai sambil merilekskan mungkin pikiran atau badannya, sambil istirahat, sambil
mendengarkan alunan atau anggungan burung perkutut kesayangan. Itu yang poin kedua untuk anggungan. Untuk yang ketiga atau poin terakhir itu lelakon spiritual. Biasanya para pecinta burung perkutut lokal alam ada juga yang tujuannya mengoleksi perkutut lokal alam untuk tujuan lelakon atau pelaku spiritual. Contohnya ya mungkin disandingkan, dipasangkan dengan keris, dengan batu cincin, atau mungkin dengan barang-barang yang lainnya. Kami juga kurang begitu detail. Intinya teman-teman kami itu kalau yang untuk spiritual biasanya untuk hal-hal yang berbau mistik. Mereka mempunyai kriteria atau jenis burung perkutut lokal alam yang jenis-jenis tertentu, contohnya korowelang atau mungkin perkutut putih atau bagaimana yang lurik atau apa. Itu kan orang-orang pelaku spiritual mempunyai karakter khusus kalau mau dipakai untuk burung lelakon. Biasanya mereka memilih, mereka tidak peduli katurangan, mereka tidak peduli suara, yang penting mereka mencari yang sesuai kriteria mereka, mungkin dari pasangannya atau mungkin dari alat-alat magicnya itu minta sesuatu yang jenis-jenis spesial, mungkin kayak gitu. Karena kami juga ibaratnya cuma itu masukan-masukan dari temen, belum pernah mengalami sendiri. Kalau untuk yang lelakon, kami biasanya selama ini kami cuma untuk yang kelangenan saja. Kami di rumah ibaratnya cenderung ke kelangenan, jadi seneng mengoleksi atau mengumpulkan tipe-tipe burung perkutut lokal alam yang berkaturangan atau bertuah. Kalau kami pribadi memilih yang nomor 1, kebetulan yang ibaratnya yang katurangan dan bertuah. Jadi kalau rekan-rekan silahkan mana saja yang cocok, atau yang kriteria pertama yang untuk langenan, atau untuk anggungan untuk ikut lomba, atau yang ketiga untuk lelakon. Karena sering kami jumpai di waktu ngombyok atau kita di tempat penjual burung perkutut di langganan kami, biasanya mereka ada yang begitu datang langsung, "Pak, ada yang kriteria kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini." Itu jelas sudah bisa digolongkan, oh dia untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi, "Pak, cari yang begini, 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 begini." Contohnya yang cengkoknya panjang, berarti untuk lomba. Untuk yang begini, Pak, ada yang mungkin ada yang matanya hitam atau begini-begini, ya itu kan katurangan. Ada yang mungkin untuk ini, Pak, matanya merah atau tembus atau apa, biasa untuk lelakon. Ya kita nggak tahu tujuannya orang, yang penting kita sendiri paham. Berarti kalau ada orang diombyokan kok nggak cari suara, nggak cari katurangan, berarti untuk lelakon. Kalau orang sudah ada posturnya bagus, ini bagus, kok nggak diambil, oh ternyata cari suara. Ada katurangannya bagus, nggak diambil, cari suara. Lah itulah pilihan bebas mau yang mana saja. Cuma dari
kami bersama teman-teman itu biasanya menggolongkan kalau orang tujuannya memelihara burung perkutut lokal alam, pasti sebagian besar 3 item tersebut. Yang pertama untuk kelangenan, untuk anggungan, dan untuk lelakon spiritual. Itulah perkutut lokal alam, semakin banyak peminatnya dan juga semakin banyak misterinya. Ya, tergantung kita, pilihan kita mau dibikin apa, kembali ke pilihan kita masing-masing. Baik dan buruknya ya kita yang tahu. Jadi kalau semua itu baik, tidak ada yang buruk, tergantung kitanya masing-masing. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.